Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat Win Wali Songo Semarang 107.8 MBS FM. Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Program khusus bulan Ramadan 1441 Hijriah yang menyajikan sejumlah acara dakwah keagamaan. Mulai dari program acara Great Spirit Kultum oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kajian kitab kuning, live tadarus Al-Quran, serta spesial acara Nuzulul Quran dan Halal Bihalal. Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang dapat Mitra MBS dengarkan di channel YouTube dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting Laboratorium Dakwah Radio MBS FM dan Wali Songo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan angka baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Apa kabar Mitra MBS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semakin kuat imun serta iman, dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Selamat bergabung di acara Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Bersama saya, Rohmah, yang akan mengantarkan Mitra MBS pada program acara Great Spirit Kultum edisi hari ini, yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Nurbini, MSI. Selengkapnya, mari kita simak siaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan kita akan memasuki Idul Fitri. Idul Fitri sering disebut sebagai hari kemenangan, yaitu kemenangan umat Islam setelah selama 1 bulan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dengan Idul Fitri ini sering disebutkan manusia kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa makna dari Idul Fitri tersebut? Secara bahasa, kata Id dalam Idul Fitri memiliki makna kembali, yaitu dari kata ada yang juga berarti kebiasaan, yang merupakan turunan dari kata al-adah, karena kaum muslim merayakan 1 Syawal sesuai dengan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Sedangkan kata fitri berarti makan, yaitu yang berasal dari kata aftoro yuftiru, yang berarti berbuka atau tidak lagi berpuasa. Dengan demikian, jika digabungkan, kata Idul Fitri berarti hari yang diperbolehkan untuk makan atau kembali makan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Namun sering juga Idul Fitri dimaknai sebagai kembali kepada fitrah, yang berarti suci. Ketika digabungkan dengan kata fitrah, maka menjadi Idul Fitrah. Oleh karenanya maka sebenarnya kata Idul Fitri dengan Idul Fitrah itu berbeda. Kalau Idul Fitri maka berarti kembali untuk berbuka setelah 1 bulan berpuasa. Sedangkan kalau kembali kepada kesucian maka berarti Idul Fitrah. Tetapi kata ini sudah tidak asing lagi, yang sering disebutkan yaitu Idul Fitri, yang orang memaknai adalah kembali kepada kesucian. Ini adalah sebenarnya merupakan kata yang salah kaprah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Idul Fitri disebut hari raya kemenangan karena pada hari itu orang-orang yang sudah berpuasa Ramadan dapat terlahir kembali sebagai orang yang menang mengendalikan hawa nafsu setelah sebulan penuh berpuasa. Pada Ramadan, kaum muslimin melakukan jihad, yaitu jihad akbar berupa mengendalikan hawa nafsu. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsaha wa hawah." Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar dari Abu Dzar yang juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Kemudian dalam hadis yang lain yang sering dikatakan bahwa hadis ini dhaif, yang artinya kurang lebih sama dengan hadis di atas, yaitu rojakna minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yakni jihad melawan hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sebulan penuh berpuasa, kaum muslimin dapat terlahir kembali dengan fitrah kemanusiaan yang suci, bersih dari dosa, dan mendapat kekuatan baru. Karena sejatinya ibadah-ibadah Ramadan mengandung dua makna, yaitu tazkiyatun nafs dan tarbiyatun nafs. Bahwa selama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu pada hakikatnya adalah merupakan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan tarbiyatun nafs, pendidikan jiwa dan penguatan jiwa orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Sehingga yang penting sebenarnya adalah bukan sekedar meraih kemenangan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mempertahankannya. Karena seringkali untuk mendapatkan kemenangan itu bisa diraih dengan mudah, tetapi yang tidak kalah sulitnya adalah bagaimana mempertahankan kemenangan tersebut, yaitu kita mempertahankan semangat ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut, di hari-hari dan bulan-bulan selanjutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menang di hari raya adalah mereka yang meraih ketakwaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan atau hasil akhir dari kita berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita bisa meraih ketakwaan. Meraih ketakwaan itu tidak mudah, sebab meraih ketakwaan itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Kemenangan di hari raya adalah milik orang-orang yang menang dalam mengendalikan hawa nafsunya selama bulan Ramadan tersebut. Kemenangan itu menjadikan mereka yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan senantiasa bisa berpikir dan berperilaku positif. Dengan kemenangan itu pula mereka menjadi pribadi yang paripurna. Mereka yang menang adalah mereka yang mampu untuk meraih nilai-nilai Ramadan yang perwujudannya adalah terlihat pada sejauh mana hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, bagaimana ibadah kepada Allah di luar bulan Ramadan, dan juga hablum minan nas bisa dilihat dari perilaku yang baik dengan sesama manusia yang ia lakukan tidak hanya selama bulan Ramadan, tetapi juga pasca Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
predikat sebagai pemenang yang menuntun kemampuan untuk mempertahankan. Caranya adalah dengan memelihara tradisi yang positif yang telah dikerjakan selama di bulan suci Ramadan. Walau Ramadan telah berlalu, walau Ramadan telah lewat, kita harus senantiasa menjaga istiqomah. Kuantitas dan kualitas ibadah kita harus tetap terjaga. Inilah kalau kita ingin bisa menjadi seorang yang pemenang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga nilai-nilai Ramadan yang sudah kita lakukan dan akan kita tinggalkan ini, dan kita realisasikan di dalam kehidupan nyata setelah nanti Ramadan, yaitu sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik. Kita selalu menjaga nilai-nilai positif yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan itu, agar kita bisa menjaga kemenangan di bulan Ramadan, dan agar kita bisa meraih kemenangan setelah kita beribadah di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih ketakwaan, sehingga kita di Idul Fitri ini menjadi orang yang bisa meraih kemenangan, dan yang selanjutnya kita bisa mempertahankan kemenangan tersebut dengan mentradisikan nilai-nilai positif yang kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra MBS yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian acara Good Spirit Kultum kali ini, dan insya Allah kita berjumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mitra MBS telah mendengarkan Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Terus dengarkan siaran Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang hanya di channel YouTube dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting Laboratorium Dakwah Radio MBS FM dan Wali Songo TV.